membasmi geng motor agar Vina tenang di sana. Kami akan memohon untuk warga Kesenden. Kami mohon untuk tidak anarkis menanyakan kepada pihak berkeliaran di kota Cirebon. Kami pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku kejahatan tersebut. Kalau nggak diadakan, nggak dimusnahkan geng motor nantinya lantas membasmi geng motor agar Vina tenang di sana. Terus terjadi di wilayah kebrutalan geng motor. Sejauh ini keluarga puas nggak Pak dengan penanganan polisi? Ya, hari ini kalau memang ini belum terselesaikan, kami belum merasa puas. Kami hanya mewakili saja, perwakilan saja untuk datang ke kantor polisi menanyakan ini. Kalau ini tidak diselesaikan, tidak segera diselesaikan oleh pihak kepolisian, kami akan mendatangi kembali dengan masa yang cukup banyak barangkali. Bila perlu barangkali warga Kesenden seluruhnya akan meluruk kepolisian di sini, meluncur ke sini. Aman nggak selama ini? Apa gimana Pak? Terlalu lambat. Ya ini kan karena sudah kami warga Kesenden utamanya sudah tidak merasa aman, tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Kemudian masih 3 orang masih berkeliaran, itu yang membuat resah warga kami. Sehingga kami menuntut pihak kepolisian agar segera menangkap 3 orang yang masih DPO dengan waktu secepat-cepatnya, kemudian mengadili dengan hukuman yang seberat-berat. Pemirsa, kasus Vina dulu pada tahun 2016 hakim memutus bahwa itu adalah pembunuhan. Padahal alat buktinya sangat minim, tetapi hakim itu tetap memutus bersalah. Ada 2 kemungkinan, ada 2 spekulasi. Apakah hakim itu kena suap atau Pak Hakim itu kena tekanan publik? Malam ini di samping saya ada Koko. Koko ini sebagai pelaku atau aktor yang saat 2016 berada dalam hiruk pikuk aksi unjuk rasa yang saat itu meminta kepada hakim agar 8 terpidana itu, 8 terdakwa saat itu dihukum seberat-beratnya. Untuk itu kita hadirkan ini untuk menjelaskan atau menceritakan suasana tahun 2016 saat itu yang menurut informasi dari Ibu Titin juga sangat mencekam. Waktu tahun 2016, Koko ini posisinya sebagai apa waktu itu? Jadi pada saat itu di Samadikun saya termasuk salah satu tetangga beberapa rumah lah di Samadikun dengan almarhum Vina. Nah saat itu tuh pada saat itu di malam yang sama ada yang meninggal juga nih keluarga Vina itu. Oke, siapa? Kalau nggak salah namanya Mas Bontot. Apanya Vina? Pamannya kayaknya. Pamannya. Tua atau pamannya lah yang di situ. Nah ketika ada kabar, pada situ ramai banget nih keluarga Vina dan warga situ lah, Samadikun itu ramai banget kan di situ. Dan ketika kita meramaikan di situ, kalau kita orang Jawa kan namanya mereka begadang lah. Karena memang tempatnya di komplek itu perumahan Cina. Tapi nggak jauh dari masih sekitaran kampung itu. Namun ada kabar bahwa adanya almarhum Vina dikabari bahwa meninggal kecelakaan lalu lintas saat itu. Akhirnya terbagi 2 nih. Ada sebagian yang ke flyover, diantaranya abahnya, terus bapaknya Vina almarhum, terus almarhumnya Vina ya bapaknya masih hidup, bapaknya dan abahnya datang ke flyover saat itu. Singkat cerita, setelah sudah dimakamkan sebagaimana adanya demo. Nah demo, asumsi publik yang kita terima di masyarakat Samadikun bahwa apa yang dilakukan kepolisian ketika menangkap 8 terpidana itu udah pelaku. Saya mendengar informasi bahwa Koko juga ikut melakukan aksi demo itu, ya, yang meminta agar 8 orang itu dihukum. Koko itu saat itu, ya, pekerjaannya sebagai apa? Ya,
Saya dari dulu sampai saat ini masih entertain. Sampai saat ini kita menggeluti dunia entertain. Oke. Jarak berapa meter atau berapa kilo rumahnya itu dengan Vina? Rumahnya Vina tuh di belakang rumah saya. Oh gitu. Jadi rumah saya kalau lurus itu sekian meter itu rumah mbahnya yang bisa di televisi. Kalau dari rumah saya 5 meter itu ada belokan gang, itu belakang rumah saya persis, di belakang itu rumah almarhum. Oke. Pertama kali mendengar kabar, ya tahunya ada peristiwa kasus Vina Eki itu pertama kali mendengarnya itu dari siapa malam itu? Jadi pada saat itu kan pada begadang tuh karena memang yang meninggal pamannya paman Vina ya. Paman Vina meninggal jam berapa? Malam ya. Kejadiannya malam. Duluan mana dengan paman Vina dulu. Oh, paman Vina dulu. Paman Vina dulu meninggal. Lagi melekan jadi. Ya, Kemudian ada kabar bahwa Vina meninggal kecelakaan. Kecelakaan, ya itu. Karena memang ada 2 kubu nih dalam satu keluarga, ada 2 kubu yang meninggal. Akhirnya ada pemecahan nih. Ya. Yang sebagian ke mengurus almarhum Vina, sebagian juga ada yang lek-lekan di situ. Oke. Nah, pada saat masih lek-lekan di situ, ya. Kemudian setelah mendengar kabar keluarga Vina ini meninggal, nah, saat itu yang ngabari siapa yang ngasih tahu? Yang mungkin jadi perbincangan masyarakat ketika orang kampung ketika sudah ada kabar tuh langsung Ramai. langsung. Oke. Langsung. Saat itu Koko sedang melekan nih, ya. Kemudian mendengar kabar bahwa ada Vina kecelakaan. Nah, setelah itu, ya, Koko ke rumah Vina ataukah ke rumah sakit? Enggak. Tetap pada posisi di Melekan. melekan Di rumahnya Pak Bontot. Rumahnya almarhum Pak Bontot dengan rumahnya Vina itu jauh nggak? Sekitar 50 kalau untuk rumah Vina. Jadi posisinya kalau rumah saya lurus gini, Ya. ini pamannya, abahnya. Pak Bontot. Dari bukan abahnya, Oh, abahnya abahnya, Vina. ya. Dari abahnya Vina lurus ke sana tuh dah. Pak Bontot. Jadi masih satu RT. Masih satu RT. Berdekatan lah. Jadi setelah mendengar kabar saat itu masih melekan di rumahnya Pak Bontot, almarhum Pak Bontot. Ya. Nah, lalu setelah itu Besoknya ada kabar bahwa meninggalnya itu isunya kecelakaan. Kecelakaan. Tapi entah ya, kalau kita kan sebagai warga situ bahwa ketika meninggalnya kecelakaan biasanya kan runtuh-runtuh lah namanya orang kampung kan. Iya. Biasanya kan karena 2 di hari yang sama berarti di masjid yang sama nih. Iya. Masing-masing dimandikan ya, terus juga diproses masing-masing dan di dalam masjid Al-Qobah namanya. Di situ sholat bareng. Jadi itu ada 2 keranda. Oh, oke. Nah, kemudian Vina itu dari rumah sakit itu dipulangkan ke rumah ya. Nah, di rumah Vina, abahnya Vina itu ikut melayat nggak? Nah, Ya. saat itu kan. Oke. Berapa hari dengarnya pembunuhan? Jadi kurang lebih kayaknya kurang lebih 1 minggu lah, karena memang saat itu dari tetangga, oh ternyata Vina dibunuh oleh geng motor. Ya. Berita kencengnya seperti itu di warga sama di Gun, sehingga pada saat itu ada informasi bahwa ada demo. Nah, itu waktu ada informasi ada demo itu, waktu itu berapa hari setelah kejadian, atau kalau bahasa hukum itu waktu masih penyidikan atau sudah disidangkan? Lagi persidangan. Oh, berarti sudah lama ya. Ya. Sudah persidangan, itu masuk ke persidangan, dan pergerakan seperti itu akhirnya tergugah dong, karena memang tetangga terus terjadi pembunuhan dan pembunuhnya ketangkep. Ya. Artinya jadi konsumsi masyarakat situ ketika orang dibawa ke polisian, ditangkap oleh polisi, itulah pelakunya. Ya. Jadi Di masyarakat itu pada ya, saat itu pemahamannya ya. Nah, kenal nggak dengan para terpidana yang saat itu masih sebagai tersangka ditangkap ya? Kenal nggak? Nggak ada yang menangkap itu. 8 orang itu Tidak ada. nggak ada yang kenal. Tidak ada. Oke, jadi mulai tergugah ikut menyuarakan itu saat itu tahap proses sidang ya. Iya. Sidang. Nah, waktu itu ada ajakan demo atau bagaimana dengarnya?
Tapi memang di situ tuh memang sudah dipersiapkan spanduk, ada spanduk dan sebagainya. Cuman aku sih nggak ada yang ngajak juga. Memang karena memang tetangga itu orangnya dibunuh sekeji itu, berbicaranya ada diperkosa dan juga pembunuhannya bertubi-tubi di tempat yang sudah mungkin teman-teman juga udah tahu, sehingga terbuka hati saya nih. Karena udah ramai-ramai di situ berangkat bareng. Oke. Ketemu di pengadilan nih. Kalau masalah itu ada yang koordinir atau tidak, saya juga belum paham. Cuman di situ ada satu orang yang memang yang perlu vokal kan di Samadikun tuh, kalau ada apa-apa pasti ada vokal. Saat itu ada salah satu pejabat lah. Kita tidak bisa membuka namanya siapa. Oke, pejabat itu pejabat eksekutif, legislatif, atau yudikatif? Yang jelas dia punya power saat itu lah di Samadikun itu. Karena pergerakan mereka tuh beliau ini ya selalu membela warganya saat itu. Iya. Karena pada saat itu asumsinya bahwa pembunuhan dan pembunuh itu tertangkap, sehingga kita juga nggak mau ketika seorang Vina yang begitu parahnya, begitu ngerinya dibunuh dengan dua sejoli itu, terbunuh dengan asumsi diperkosa, dipukuli dan sebagainya, penganiayaan dan ditusuk dan sebagainya lah. Artinya kekejian itu kami terbuka di situ. Oke, jadi ada salah satu tokoh masyarakat yang mempunyai power, ya, mempunyai kekuatan yang mengondisikan. Kalau untuk mengondisikan saya nggak tahu juga, karena memang kita berangkat tidak ada rasa panggilan, tapi kemanusiaan kita untuk mendukung tetangga kita yang dibunuh. Oke, tetapi orang tersebut aktif. Ada tidak hubungannya orang tersebut dengan Pina? Tidak ada. Keluarga Pina maupun Tidak dalam ada. keluarga Rudiana ada tidak? Saya rasa tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Artinya berarti orang tersebut juga murni karena terpanggil juga. Ya. Karena melihat saat itu mendengarnya ada pembunuhan, kemudian pelakunya sudah tertangkap Dan disidangkan. dan disidangkan. Saat itu apa tujuannya melakukan demo itu? Karena gini, ketika kejadian itu pembunuh 7 terpidana itu adalah kami instikan bahwa itulah pembunuhnya, karena asumsi pada saat itu ramai-ramainya geng motor bahwa pembunuhnya adalah geng motor. Iya. Dan begitu kejinya dilakukan oleh kedua sejoli ini, sehingga kami ramai-ramai ke sana ingin mengadili 8 terpidana saat itu, ketika pada saat itu image-nya adalah pembunuhnya. Iya. Dan dihukum seberat-berat mungkin, kalau bisa dihukum mati saat itu. Saat itu berapa orang waktu itu yang demo? Banyak ya Bang. Karena kita nggak menghitung satu persatu, karena teriakan-teriakan biasanya ibu-ibu yang bilang begitu. Hukum mati, yang ada yang nangis juga di situ. Mungkin teman-teman juga bisa buka sejarah 2016 itu ada. Ada yang ngasih makan waktu demo? Kalau untuk saya nggak tahu. Kalau saya sendiri nggak tahu. Ya, kalau Koko sendiri tidak ada yang ngasih makan? Nggak waktu ada. demo? Tidak ada. Karena memang selesai demo ya sudah dibubarin. Berapa kali demo? Saya kurang paham, nggak ingat. Saya ingat. Nggak ingat. 1 kali, 2 kali, 3 kali? Nggak ingat. Baik, sering berarti. Tiap sidang. Sidang kan seminggu sekali. Saya nggak ingat sama sekali itu untuk 2016, tapi untuk demo itu ada. Saya pastikan ada, dan di situ menyuarakan bahwa yang ditangkap ini narapidana ini adalah pelakunya dihukum mati saat itu. Dan Ya, itu yang menyuarakan tuntutannya yang menyuarakan banyak kan ibu-ibu. Ibu-ibu. Selalu di pengadilan ya maunya? Di pengadilan. Di pengadilan. Depan pengadilan. Setiap sidang. Saya lupa. Kalau karena memang udah lama ya, tapi perlakuan itu sudah ada 2016. Iya. Apa yang paling diingat waktu itu? Tuntutannya? Ada yang mungkin teman-teman tahu yang Pak Deddy juga sudah podcast, ada yang memandikan mayat itu. Ya, itu ya, karena masih histeris sekali dan nangis di situ, namanya Ibu Is. Sampai nangis meminta keadilan untuk kedua sejoli ini yang meninggal, yang dianiaya, yang dibunuh pada saat itu. Ingin sekali pembunuhnya itu dihukum seberat-beratnya. Gitu. Dan itu juga sudah ada diduplikasi juga, Pak. Ya. Saat itu Koko yakin bahwa itu pembunuhan? Saat itu yakin. Yakin. Makanya ikut melakukan aksi. Ya, yakin karena memang isu pada saat itu tuh
semua warga itu meyakini bahwa orang yang ditangkap oleh polisi adalah pelakunya. Iya. Di situ batasannya. Nah, namun entah kenapa ketika dibukanya lagi kasus ini, saya bertanya-tanya. Tahun 2016 itu, apakah demo itu ada yang mengondisikan atau tidak? Kalau untuk itu saya rasa saya nggak tahu untuk itu ya, karena saya memikirkan diri saya sendiri tanpa melihat siapa yang datang, karena banyak gitu. Iya. Karena banyak, dan memang yang pada saat itu yang vokal memang salah satu yang saya tanyakan. Masalah dikondisikan atau tidak saya kurang paham. Oke. Kalau untuk keluarga Rudiana dan keluarga Vina saat itu pada ikut aksi demo tidak? Kalau untuk keluarganya Vina Ada. Kalau untuk keluarganya saya kurang paham. Karena Keluarganya saya tidak Eki kurang paham. kurang paham. Karena saya nggak kenal juga. Oh, nggak kenal. Nggak kenal juga sama Eki, sama keluarga juga kenal. Tahunya setelah 24 ini. 2024. Iya. Oh. Akhirnya diponis lah. Ya. Ya, 8 orang itu. Ya. Yang satu Sakatata 8 tahun, yang 7 orang Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Ripaldi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, ya, Sudirman, ya, itu seumur hidup. Ya. Reaksinya bagaimana waktu itu? Orang yang ikut demo atau warga waktu itu reaksinya? Ketika Sebetulnya kita hanya, dihukum seumur hidup? ya sebenarnya kita hanya menyuarakan saja untuk keadilan untuk dua sejauh ini yang meninggal sebetulnya. Tujuan kita tuh menghukum seadil-adilnya apa perbuatan dari orang yang melakukan pembunuhan tersebut. Tidak masuk ke kerana kita mengikuti sampai persidangan dan sebagainya. Cuman kita menuntut bahwa kalau memang itu pelakunya, dihukumlah seberat-beratnya. Di situ konteksnya itu. Ya, setelah divonis, ada reaksi apa dari masyarakat yang saat itu menuntut agar pelaku itu dihukum seberat-beratnya saat itu? Setelah diputus, apa reaksi masyarakat? Untuk itu saya nggak tahu. Karena kita sudah gitu, selesai demo sudah. Gitu. Untuk Koko sendiri, dengar tidak waktu diputus para terdakwa itu yang 1 8 tahun, yang 7 seumur hidup, pada saat putus dengar tidak? Dengar sih, sempat dengar. Apa reaksi Koko waktu itu? Artinya ketika hakim meyakini bahwa itu adalah yang terpidana itu adalah pelakunya dan sudah inkrah, ya sudah itu pelakunya. Iya. Percaya ya, sudah puas gitu waktu itu. Bukan masalah puas atau tidak puas, tapi saya juga ya benar itu pelakunya. Oh iya. Karena sudah diputus pengadilan. Nah, sekarang ya 2024 setelah film Vina ini rame, kemudian Peggy Setiawan ditangkap dan ternyata Peggy Setiawan juga bukan pelakunya, ya, sudah bebas melalui putusan pra peradilan, ya. Nah, kemudian muncul lagi saksi-saksi, ya, yang sebagian besar mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Bahkan para terpidana itu, ya, sudah mengajukan PK semuanya, baik Sakatata maupun 7 terpidana yang masih di dalam. Kesimpulan dari alasan PK itu adalah kecelakaan. Dari saksi-saksi yang muncul, dari alasan PK yang diajukan oleh kuasa hukum para terpidana yang pada intinya bahwa itu kecelakaan. Sekarang bagaimana yang ada di dalam benak atau pikiran Koko? Ini jadi polemik dalam hati saya. Yang saat itu menyuarakan, mendemo, ya, berdemo agar dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya. Nah, sekarang bagaimana pikirannya? Ya, ini yang jadi polemik. Artinya kenapa saya terjun di kasus ini, gitu kan? Dengan kemarin 2016 dengan apa yang insting saya dan masyarakat besar, isu-isu yang luar biasa bahwa itu adalah pelakunya. Ketika 2024 kita berpikir, kenapa pelakunya dengan usul dengan kata? Dan informasi itu kita dapat 2004. Akhirnya saya sadar, ada apa sebetulnya, peristiwa apa sih yang memvonis mereka sehingga hukumannya sama? Gak ada dalang satu. Kalau memang di situ hukuman tidak sama, mungkin saya nggak akan
ada kecurigaan di saat itu. Nah ini hukumannya sama. Artinya di 2024 ini. 2024 baru sadar. Iya, baru sadar. Ketika orang bersalah melakukan pasti ada dalangnya nih. Ini dalam otaknya, ini eksekusinya. Artinya nggak mungkin sama hukumannya, Eksekutornya. ya kan? Dan dengan hukuman yang sama ini saya terutama gitu. Saya berpikir dan saya merenung bahwa kok bisa seorang terpidana dihukum rata, melakukan yang sama, tidak ada otak di situ. Artinya semuanya pelaku. Ya. Mulai sadar, saya mulai tertarik di kasus ini. Saya pengen tahu nih. Ketika masuk ke dalamnya ternyata ada proses-proses yang salah menurut saya. Ternyata apa yang saya asumsikan di 2016 inilah Bang. Sampai saat ini saya tetap mengawal kasus ini dengan kesadaran saya sendiri dan dengan kesalahan asumsi kemarin 2016 ini saya akan membayar di 2024. Jadi Koko mengawal kasus ini secara intens ya melalui media sosial ini, menyuarakan melalui media sosial ini adalah untuk menebus rasa bersalah waktu 2016. Betul. Sangat bersalah dan sangat berdosa saya pada saat itu, karena mungkin kita juga masyarakat kemakan bahwa orang yang tertangkap ke polisi adalah orang yang memang melakukan. Dan 2024 ya itulah dosa saya akan saya bayar di 2004, bahwa kita yakin bahwa ke-8 terpidana saya yakin bukan pelaku. Oke. Sekarang di tahun 2024 ini setelah muncul semua ya saksi-saksinya, kemudian alasan PK-nya juga disimpulkan kecelakaan meskipun belum diputus oleh hakim PK ya. Tetapi Koko meyakini bahwa tahun 2016 itu bukan pembunuhan. Kalau bicara tentang pembunuhan atau memang lantas saya akan menyampingkan itu Bang, karena semuanya dua-duanya belum ada bukti yang konkret karena di dalam proses kan. Cuman yang saya yakini adalah gini, ketika dalangnya, ketika DPO termuncul ada Peggy Peron, Andi, Dani, ya dalang-dalang otak tersebut yang belum kena saat itu kabarnya. Tapi ketika dalang itu yang memindahkan mayat ke flyover, yang memperkosa, yang membunuh, yang bareng-bareng membencong Vina dan Eki dihilangkan, dinyatakan fiktif, disitulah saya menduga bahwa ketujuh pidana adalah asal tangkap. Oke. Karena peristiwanya nggak ada. Artinya belum bisa menyimpulkan ya bahwa ini pembunuhan atau kecelakaan. Masih menunggu putusan Proses yang lagi berjalan. proses hukum yang lagi berjalan ya, baik di Mabes Polri Ya. maupun di PK. Betul. Tetapi yang membuat rasa bersalah ini ya bukan karena menyimpulkan kecelakaan, tetapi karena mereka ini meyakini salah tangkap. Betul. Kan waktu itu ikut di dalam demo, ada tekanan publik. Yes. Sekarang intens mengawal kasus 7 terpidana yang masih di dalam ini ya, termasuk Sakatata juga lagi berupaya untuk memulihkan ya nama baiknya agar statusnya tidak lagi menyandang gelar mantan terpidana ya. Yang Koko lakukan intens sebagai bentuk untuk menebus kesalahan ya waktu tahun 2016 yang ikut menyuarakan agar 8 orang itu dihukum seberat-beratnya. Sekarang upaya apa yang sedang dilakukan Koko untuk mengawal kasus ini? Banyak hal sih yang kita lakukan, artinya mencari saksi-saksi yang memang barangkali membantu, memberikan satu informasi apa yang terjadi pada saat ini. Mereka yang saat ini bersaksi juga ada ketakutan. Ada 2 orang yang kita sodorkan kan, pada saat itu oleh Kang Dili, orang yang memandikan mayat dan pamannya Vina. Ya mudah-mudahan dengan pamannya Vina muncul atau saya berharap ya apa upaya walaupun kecil gak seberapa upaya saya, mudah-mudahan itu bisa menjadi untuk membantu semua terpidana dan juga fakta-fakta yang ada pada saat 2016 dan disaksikan oleh pamannya langsung. Informasi apa yang didapat dari yang memandikan jenazah Ya. maupun dari pamannya Vina? Ini yang masih terngiang di
publikasi 2016 jiplak sampai saat ini kepada orang yang mandi mayat. Ya, apa informasi yang didapat? Pada saat itu ada dialog antara Kang Deddy dan juga Ceis namanya. Ceis itu berdialog bahwa tubuhnya itu tidak luka-luka. Tubuhnya tidak luka-luka, tangan patah, ini seperti balon katanya. Karena mungkin kebetulan tahu, saya juga nggak tahu, itu juga dalam pendidikan juga, tangan patah, kaki patah. Karena asumsi 2016 ini pembunuhan, Ya. masih terjebak zaman-zaman dulu kan, apalagi seorang ibu ini yang menyuarakan keras di depan kamera. Jadi yang memandikan jenazah ini 2016 itu ya, itu dia berada di depan, paling depan dan di depan kamera menyuarakan agar pelaku saat itu ya yang disidangkan saat itu dihukum seberat-beratnya. Betul. Nah, lalu sekarang informasi yang didapat dari Ibu Iis ya, Ceis. Ya, itu justru sebaliknya dia mengatakan atau bagaimana? Jadi ya itu yang saya tadi pada saat 2016 itu mencekam bahwa itu adalah pembunuhan. Iya. Nah ketika di dialog juga sama Kang Deddy, karena memang 2016 itu masih ke bawah, isu-isu 2016 itu ke bawah, jadi disangkanya pembunuhan. Iya. Nah sekarang, Dijelasin iya. oleh Kang Deddy, ditusuk ini ada nggak ada Pak? Oh, artinya sebaliknya ya. Iya. Informasi yang didapat dari orang yang memandikan jenazah itu justru tidak ada luka-lukanya gitu. Tidak ada tusukan, Tidak ada tusukan. tidak ada. Informasi yang didapat dari orang yang memandikan jenazah itu ya, Koko menyimpulkan bahwa Vina ini korban pembunuhan atau bukan dari yang diceritakan keadaan fisiknya saat memandikan jenazah. Masih dalam teka-teki buat saya gitu. Teka-teki artinya bisa jadi kan saat itu mungkin kecelakaan hewan terjadi kenapa? Itu kan bisa jadi mungkin kecelakaannya nenggor atau apa, saya juga nggak paham. Karena ini dalam penyelidikan kita serahkan kepada kuasa hukum yang lebih paham tentang itu. Kita hanya mendorong dan menyuarakan bahwa apapun yang kuasa hukum melakukan itu yang terbaik untuk terpidana. Oke. Kemudian apa yang didapat dari informasi dari pamannya Vina? Nah ini yang mencengkamkan. Bagaimana? Ini yang jadi polemik dalam hati saya. Ini saudara, ini paman nih. Saya tanya, kakaknya Vina kok tahu semua? Karena kan vokal kan saat itu yang bicara tentang apa saja yang, karena memang dia selalu muncul di TV. Akhirnya aku penasaran nih, saya bertanya karena ternyata dia nggak tahu apa-apa. Oh gitu. Kakaknya Vina menyampaikan apa sih yang muncul di media massa? Kalau yang muncul di media massa itu kan bahwa peristiwa pada saat malam ya, karena nggak ada senambungan dengan ini sebetulnya. Pada saat malam itu minta uang 50.000 ya kan. Tapi ya yang jelas kakaknya Maria itu paling tahu lah untuk peristiwa ini gitu. Yeah. Kayak saya bertanya kan sama pamannya, yang peristiwa itu kalau dari datangnya mayat dan sampai kemari kan ada enggak? Hanya sebatas itu aja seperti saya ngorek. Oh enggak katanya, enggak datang. Pengen tahu, terasa pengen tahu kan? Iya. Yeah. Ternyata bercerita kita diskusi aja biasa, kita ngobrol biasa bahwa enggak ada saat itu. Oh ya udah. Iya. Buat saya cukup informasi itu buat pribadi ya. Oh ternyata enggak ada usul. Artinya berarti kalau kakaknya Vina ini menyampaikan seolah-olah tahu kondisi fisik Vina, ketika mendapat informasi dari pamannya, justru kakaknya Vina ini tidak ikut memandikan begitu, sehingga aslinya tidak tahu bagaimana fisiknya. Itu saat itu, begitu? Ya. Maksudnya? Ya. Itu yang saya lakukan. Oke. Cuma kalau dalam podcast itu ya sudah cukup tahu aja kan. Iya. Buat saya oh ya. Ya. Lalu setelah mendapatkan informasi baik dari pemandi jenazah maupun dari pamannya Vina, Habib, ya, dihubungkan dengan Koko yang saat ini sedang menebus kesalahan untuk menggali informasi yang lebih detail, siapa tahu dapat memberikan titik terang gitu ya. Lalu apa yang bisa diambil yang dapat memperterang dari dua informasi ini? Ya secara berkeadilan saya rasa gitu, untuk kedua sejoli itu yang almarhum kejadian 2016, saya kira ketika memang harus dapat keadilan untuk kedua
sejauh ini juga ya kita juga memecahkan bahwa ke keluarga dan juga ke Pak Rudiana kita juga turut berduka cita saat itu kan. Namun dengan terjadinya seperti ini tetap kita juga harus ada keadilan untuk ke-8 terpidana. Ketika memang 8 terpidana tidak salah, jangan lama-lama di sana. Kasihan. Oke. Sekarang nih tahapnya kan lagi PK. Ya. Ada tidak yang hasil penggalian pokok? Ada tidak yang bisa disajikan untuk saksi di sidang PK 7 terpidana ini? Kalau untuk saya itu tidak ada kapasitas ke situ, Bang Tony. Karena kapasitas saya hanya menyuarakan bahwa yuk teman-teman media sosial, apapun bentuknya dalam media apapun, kita menyuarakan untuk keadilan. Kita bersama-sama mendorong, mendukung tentunya kuasa hukum yang sekarang ini berjalan, dan kita pantau terus perjalanan. Jangan seperti proses-proses yang sudah kita ketahui semua. Yang terjadi 2016 dong. Nah, artinya 2004 kita lebih hati-hati. Karena kita sudah belajar dari pengalaman kemarin, kita harus hati-hati dan harus mendukung, mendorong kuasa hukumnya, memberikan semangat, dan kita harap perjalanan dan juga perjuangan teman-teman netizen semua juga saya rasa sama apa yang kita lakukan dan akan mengawasi terus. Terakhir, apa yang mau disampaikan nih? Ya. Sebagai bentuk penyesalan dan sekarang yang lagi diupayakan. Saya khususnya Pak Cirebon Official minta maaf apa yang terjadi 2016 saya sudah ungkapkan, dan kini ketika ada terbukanya kasus kembali ternyata apa yang kita pikirkan 2016 ternyata salah. Artinya teman-teman, belum tentu pada saat orang tertangkap kepada kepolisian belum tentu itu orang yang salah. Artinya ini jadi suatu pelajaran saya juga dan berbagi berpengalaman, sehingga apa yang terjadi saat ini di kasus Vina Cirebon ini kita tetap pantau, dan saya juga minta maaf untuk semua keluarga korban, Bu Titin saat itu mungkin yang membela saat itu. Korban salah tangkap ya? Iya, korban salah tangkap, jelas korban salah tangkap. Karena asumsi tersebut yang membuat kita itu bahwa dialah pembunuhnya. Iya, itu kesalahan kita hanya menangkap karena pada saat itu kita buta hukum. Iya. Tidak media itu dulu sulit ya. Tidak seperti sekarang. Tidak seperti sekarang, hanya koran gitu kan. Iya. Zaman dulu kan media-medianya itu yang kita hanya lihat wah pembunuhan ini kayak motor sebagainya, kita baca dari situ. Sehingga kita masyarakat antusiasnya bahwa oh ini ternyata pembunuh udah kena gitu. Nah, makanya dari sekarang ini kita coba teman-teman semua kita belajar lebih teliti lagi, dan jangan sampai menyimpulkan ketika orang terpenjara belum tentu dia juga yang salah gitu. Oke, mudah-mudahan 7 terpidana yang masih di dalam Ya. dan Sakatatal meskipun sudah di luar juga sedang mengupayakan PK. Ya. Mudah-mudahan 8 orang yang sedang mengajukan PK ini mudah-mudahan PK-nya dikabulkan. Amin. Ya. Dan juga satu hal, ketika 8 terpidana dinyatakan tidak salah, negara harus bertanggung jawab. Ya, setuju. Karena ketika sudah disimpulkan, diputuskan 8 orang itu tidak bersalah, maka 8 orang itu bisa untuk menuntut ganti rugi ke negara. Ya. Gitu. Oke, demikian pemirsa, mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua ya, dan tetap waspada.